Salam sejahtera, di sini kami akan memaparkan topik security requirements, di mana anggota kami dari kelompok kami adalah Panci Siombing dengan NIM 11ST23020, Lovelin Ambarita dengan NIM 11S23045, Jevanya Saragi dengan NIM 11S23050, dan Yuri Pakpahan dengan NIM 11S23051. Jadi untuk pengenalan proyeknya, jadi untuk presentasi ini kayak membuat sebuah proyek proyek yang ada gitu, misalnya itu sebuah sistem informasi manajemen kepala desa untuk registrasi administratif desa di Indonesia. Jadi proyek ini akan melibatkan user seperti admin desa, di mana adminnya itu akan punya full akses, kepala desanya itu untuk mengedit laporan, dan warganya itu hanya dapat mengakses read-only data pribadi, integrator eksternalnya itu yaitu API-nya. Kemudian ada aset utamanya di mana itu data pribadi warga, ada NIK, alamat, kemudian ada laporan keuangan desa, jadwal kegiatan, database terintegrasi. Kemudian ada beberapa risikonya di mana itu ada akses tidak sah, malware, data korupsi, dan tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan 12 kategori security requirements untuk mitigasinya. Untuk berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi security requirement mencakup yang pertama itu ada identification, di mana ini mengidentifikasi external entities sebelum interaksi. Contohnya unique queue, eh, ID via nick atau username untuk admin, kepala desa, warga, atau prasyarat authentication. Yang kedua ada authentication, di mana ini verifikasi identitas tanpa user anonim, contohnya login password kuat, kuat plus OTP, OTP SMS atau email, maksimal 2 menit verifikasi. Kemudian ada multifaktor untuk laporan rahasianya. Kemudian yang ketiga ada authorization, di mana ini adalah hak akses role based, hanya admin full akses, kepala desa edit keuangan saja, warga read only data pribadi atau cegah akses tidak sah. Kemudian ada immunity, di mana ini melindungi dari malware atau program yang tidak diinginkan, contohnya antivirus, real time scanning, blokir executable, upload dokumen warga. Next. Yang keempat ada integrity, di mana ini adalah data atau komunikasi tidak diubah tanpa izin. Contohnya hashing SHA 256 laporan keuangan, validasi input warga untuk trustworthiness. Yang keenam ada intrusion detection, di mana ini deteksi atau log akses tidak sah plus notifikasinya. Contohnya monitor login gagal lebih besar dari 3 kali, alert real time admin desanya. Yang ketujuh ada non repudiation, di mana ini bukti interaksi cegah penyangkalan, contohnya audit trail, timestamp, plus user ID untuk semua edit laporan keuangan. Yang ke-8 ada privacy, di mana ini data sensitif, rahasia dari eh, unauthorized party, contohnya inskripsi AS 256 NIK atau alamat warga, role based access control. Yang ke-9 ada security auditing, di mana ini adalah audit status mekanisme keamanan. Contohnya report bulanan akses log plus versi software keamanan. Yang ke-10 ada survei survivability, di mana ini adalah fungsi degrade mode pasca serangan. Contohnya auto backup eh, failover jika servernya rusak. Yang ke-9 ada physical protection, di mana ini melindungi hardware dari fisik. Contohnya lock ruang server plus CCTV monitoring. Yang terakhir ada sistem maintenance security, di mana ini keamanan saat update atau pemeliharaan. Contohnya verified patch management tanpa downtime security. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Jadi baik, sekarang saya akan menjelaskan yakni hubungan antar requirement yang ada. Jadi, requirement yang ada itu misalnya tentang itu misalnya mulai dari identification ke authentication. Jadi, kita harus tahu siapa itu sebelum kita melakukan verifikasi. Terus ada authentication ke authorization. Nah, kita verifikasi dulu baru kita kasih haknya.
Terus ada authorization ke intrusion detection. Jadi, hak akses ini jadi basis deteksi pelanggaran yang ada. Nah, konsistensi itu penting karena privacy harus selaras dan identification, auditing, non-repudiation, atau user ID untuk audit, tapi enkripsi data sensitif NIK atau alamat agar tetap rahasia. Terus ada non-repudiation yang lebih ketat dari auditing. Jadi bukti hukum versus monitoring rutin. Kemudian ada relasi fisik seperti physical protection, itu sama dengan survivability. Jadi kayak kita melindungi hardware atau server dari vandalisme, agar sistem tetap bertahan dari serangan. Misalnya backup auto aktif kalau server utama lagi down. Contohnya itu misalnya server desa bakal terkunci dan CCTV mencegah sabotase fisik. Kemudian ada prioritas implementasi requirement. Yang prioritas yang tinggi itu kita ada pertama identification, authentication, authorization, privacy. Jadi ini dasar access control untuk data warga yang sensitif. Kemudian ada prioritas menengah, yakni integrity, intrusion detection, drone repudiation, security auditing, yang untuk bertujuan untuk monitoring dan proteksi data dari warga yang ada. Kemudian ada prioritas yang rendah, yakni immunity, survivability, physical protection, dan system maintenance itu untuk infrastruktur pendukung. Kemudian strategi yang kalian gunakan itu kayak implementasi secara bertahap, mulai dari core access, lalu monitoring, kemudian integrasi taksonomi yang lengkap untuk compliance penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang guidelines good requirement. Jadi prinsip utamanya itu adalah unambiguous atau hindari or if usually, dan ada verifiable seperti kuantitatifnya itu success rate 99,9%. Desain independennya yaitu what bukan how, dan one per requirement. Jadi contohnya itu, contoh yang paling baiknya itu seperti admin OTP verifikasi kurang 2 detik 99,9%, terus warga read only data pribadi, antivirus can upload 5 detik. Terus yang perlu dihindarinya itu adalah user biasanya login eh, password atau OTP. Selanjutnya kita berada di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah dengan menerapkan 12 kategori security requirement, sistem dapat melindungi aset kritis seperti data pribadi dan laporan keuangan dari ancaman akses tidak sah, modifikasi data, serta serangan fisik melalui pendekatan bertahap yang memprioritaskan akses kontrol dan privasi terlebih dahulu. Jadi, sekian dan terima kasih yang dari kelompok kami yang boleh kami paparkan atau presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan mohon maaf. Terima kasih.